Golden Spear. Yuhai nyatakan satu aksinya bersama dari Red Face. Peluru terakhir mengarah ke kepala dari seorang Malik tim Hak. Agak sedikit meleset planning yang mereka buat sedari awal karena kerjaan dari seorang Red Face. Red Face masih mencari lagi dari atas sisi high ground. But Relic sekarang dari GSP Audrey. Audrey jangan sampai terlalu terburu-buru melakukan satu aksi. Karena di sini peran lo juga dibutuhkan untuk mereka dari Golden Spear aktif mendapatkan winner-winner chicken dinnernya. Setelah tadi dari Erangel, mereka try hard banget Golden Spear. Finally, tim yang memang dicari-cari selama ini oleh netizen Malaysia berada di atas dan akhirnya dari APG Refuse mengarah ke dari Wora Dog. Cari satu demi satu. Coba langsung dipelintir untuk menjadi poin eliminasi Refuse untuk dari pelintir 2. Tapi Is dan juga Dog perlu diselamatkan karena Zio masih belum tahu arahnya ada di mana. Iya, ini kayaknya masih akan terus dicari lagi kesempatan demi kesempatan, momentum demi momentum yang juga tidak ingin dilewatkan oleh beberapa tim. Kayaknya nggak cuma tim-tim yang sekarang ada di bottom klasemen, tim-tim di pertengahan, tim-tim yang di atas juga semuanya tidak takut ya untuk mereka memulai peperangan mereka sendiri, mencoba untuk creating their moment. Dan sekarang kita fokus untuk melihat dari tim APG akan coba berhadapan masih dengan tim yang sama, masih dengan Hora dan Jiggle masih bersabar saja menanti mungkin nantinya akan ada push dari APG. Dan sementara itu, kamera kembali bergeser lagi untuk melihat bagaimana permainan dari satu pemain Shadow Esport berhasil bisa mendapatkan satu poin knockdown-nya. Tapi justru di waktu yang hampir bersamaan juga kehilangan kembali satu pemain mereka, the last man standing dari tim SA kali ini yang akan bertahan. Tapi Bigetron masih terus menjadi pengganggu yang sangat menyulitkan untuk beberapa tim. Dan kali ini tim yang diganggu adalah SA dan juga tim Hak. Oke, dan dari Reizi dan gitu dari Reizak tahu posisi ada satu player yang di dalam compound tim Hak. Oh, membuat dari Reizi dan juga Reizak bersama dari Axel agak sedikit gatal untuk lebih mengecarkan serangannya ke arah dari balik pintu. Axel coba membuka satu gedor dan akhirnya Reizak yang dapetin angle-nya di sebelah kanan. Ramlo selesai di hashtag 16. Satu eliminasi saja yang dia kantongin, tapi berlanjut lagi ke tim Wora Jiggle. Dibatasi trapping Molotov from APG, but jumping from Zio fail because Wora preparing for UMP, but is cover the wiring. UBS menyelamatkan dari tim APG. Exol tinggal dilanjutkan lagi following up-nya ke arah sisi atas karena Pexi dan juga Reizi sedang digempur habis-habisan oleh Mika, oleh Yuhai. Bigetron terpuruk, Bigetron tertekan, smoke sangat banyak buat dari Golden Spear. Ini adalah momentum mereka sebenarnya untuk meratakan pemain-pemain dari Bigetron, but Bigetron mereka tidak terlalu gerasa gerusu, sangatlah tenang dan membuat dari Axel. Ada Yuri yang bisa menyelidiki fight dan merusak peperangan antara Golden Spear versus Bigetron. Mika terus memberikan serangan, tidak ada henti-hentinya, tidak diberikan nafas sama sekali oleh pemain dari Bigetron untuk mereka sedikit melakukan reset. Apalagi Reizi butuh HP, Pexi butuh HP, dan Reizak sekarang, dan akhirnya mereka sekarang semuanya masuk ke kandang juga untuk melakukan reset sementara waktu win. Ya, ini dia ya, ini dilakukan untuk reset di waktu-waktu genting, harus segera mungkin juga dilakukan. Dan sementara itu kita akan melihat mungkin nantinya persiapan dari tim-tim lain yang akan segera menyambut peperangan mereka kali ini, terutama untuk seorang Lex yang sudah ready sekali dengan utility yang akan segera dilemparkan, cukup menggetarkan posisi dua pemain Vowin yang sedang melakukan upaya revive kali ini. Revive-nya sukses, Zeta-nya sudah mulai bangkit kali ini dan akan coba di track down nampaknya oleh seorang Rebelo, tapi masih belum bisa mendapatkan knock yang diinginkan bagi tim Vowin. Dan nampaknya dari tim SSI mereka akan terlebih dahulu masuk ke dalam area zona, tapi bukan berarti meninggalkan tim Vowin. Mereka justru akan menanti datangnya tim Vowin satu persatu pemain mereka untuk langsung berhadapan, untuk berduel dengan mereka. Dan bahkan nampaknya SSI satu pemainnya berhasil mendapatkan pemain Vowin, tapi langsung diganggu dan didapatkan juga nampaknya satu poin eliminasinya oleh tim Vowin. Dan sekarang Uzi di tangan Lex, tapi nampaknya Lex
kehilangan kesempatannya dia untuk mendapatkan poin eliminasi bagi tim Voin. Dan dua pemain Voin pun dibuat kneeling down. Dan sekarang kita bisa melihat kokangan granat dari SSI, dari Voin, dari Rebelo, dan bahkan Rebelo akan maju dia dengan S12K-nya kali ini. Masih menahan, lompatan dilakukan, dan ternyata Rebelo masih berusaha dengan penuh lagi untuk mendapatkan poin kemenangan bagi tim Voin. Akan coba di lane pick ke bagian sebelah kanan, berpindah posisi lagi Rebelo. Nampaknya Rebelo yang ditugaskan untuk menyibukkan satu pemain dari tim SSI, dan akhirnya Rebelo berhasil bisa mendapatkan seorang Blaze dan dieliminasi. And the last man standing dari tim SSI pun juga nampaknya berhasil dipulangkan satu persatu oleh Voin Chakri. Oke, Rebel lu bermain sangat baik banget loh di jarak dekat loh. Bagaimana tadi aim lock yang dimiliki S12K-nya mengarah kandang kuda cukup akurat tadi mencari-cari satu pemain tersebut, dan begitupun nyari dari area garasi. Oke juga, but Fakesy harus diselamatkan sekarang. Berpindah kita sekarang move on ke arah Golden Spear versus Bigetron. Masih melanjutkan peperangannya mereka dari area altar, coba mengblokade pergerakan pemain dari Bigetron. 1, 2, 3 tembakan dari DBS, dimenangkan dari Axel Keramika, tapi di belakang tiba-tiba saja Yuhai masuk S12 kayaknya. Ada satu pemain dari Bigetron yang terakhir ada di luar. Crazy coba ikut campur membalaskan 1 versus 2 ke arah Yuhai. Rezi memberanikan diri tapi lebih memilih untuk melakukan finishing dulu. Oh, Reza ternyata masih hidup, masih aktif di belakang. Fokus Keramika, dan Rezi gagal. Masuk seorang diri saja, terlalu terburu-buru. Ini satu decision yang dimana Rezi seringkali masuk secara sembrono. Ini ya Rezi, lo mesti lebih respect power. Mesti tahu batasan juga. But ya, sekali dua kali hal yang kayak gini mungkin masih oke, tapi ternyata ini adalah kebiasaan buruk yang mungkin ini bisa menggagalkan lo buat ke PMGO di Jakarta nanti. Oke? Beralpha Gaming Zio. Di belakang tiba-tiba saja tidak sadar bahwa ada tekanan yang diberikan dari tim Forcy. Mika Boy sangat baik timing yang dimainkan, bersembunyi di balik dari tembok, dan Mika Boy mengetahui adanya upaya revive yang dilakukan. Senjata dari Rainbow coba di-spray tadi dengan 38 peluru tersisa. Coba ngegocek dulu dari sisi atas, ngepancing untuk melakukan reload terlebih dahulu yang lama sekali timingnya. Oh, di depan mata dia, jumping sekali dari Zio masih gagal. Langsung melakukan aware ke belakang dari sisi tangga dan membuat dari Zio gagal. Lebih sigap dari Mika Boy mempersiapkan crosshair-nya ke arah tangga, Win. Ya, itu dia momen kemenangan ya. Dari satu pemain dengan kesabarannya, dengan timingnya, dengan FPP gaming mode yang juga dimainkan, berhasil bisa mendapatkan kemenangan, setidaknya masih bisa mempertahankan placement yang lebih tinggi dibandingkan yang sekarang. Dan kita akan pantau lagi bagaimana Bigetron dikelilingin oleh dua pemain, dan dua-duanya dari dua tim yang berbeda. Ada pemain dari Forty yang juga melihat mungkin kesempatan untuk men-take down satu pemain tim Bigetron yang masih tersisa, yaitu seorang Reza. Kayaknya dari OG memutuskan untuk dia regrouping kembali dengan pemain dari Forty, sementara Golden Spear masih terus akan mengitari compound yang diisi oleh satu pemain terakhir dari Bigetron by Vitality. Dan sementara itu ASI8 ini ada tren positif yang tercipta bagi mereka, karena sebelumnya sama sekali tidak terlihat ya permainan dari satu tim ini. Di game yang keempat baru terlihat mereka survive ke late game, dan bahkan masih komplit dengan 4 pemain yang mereka bawa sampai akhir. Dan nampaknya dari Golden Spear sudah semakin tidak sabar lagi untuk mendapatkan satu pemain ini. Dan hati-hati, lawan yang dilawannya adalah Reza, tapi Reza berani sekali turun dia ke bawah dan langsung menghadapi dua pemain sekaligus, depan dan juga belakang. Dan makanya Yuhaila yang berhasil bisa mendapatkan timing yang lebih baik lagi untuk mendapatkan orang terakhir dari tim Bigetron. Dan ini dia yang terakhir kita akan melihat juga dari ASI8, satu pemain lagi dari Relic yang masih bisa bersembunyi di dalam satu area compound-nya dengan FPP gaming mode-nya. Crypto akhirnya berhasil bisa mendapatkan dengan follow up dari seorang Halha, dan the last man standing dari pemain tersebut berhasil dieliminasi oleh ASI8. Oke, dan sekarang lagi dari Voin Chakri. 4 player sudah standby kembali dengan Zeta yang melakukan pengukuran ke arah satu gudang depan sisi atas.
Sebentar, ada sorak-sorai gembira. Ini dia, Quirk masih coba untuk bisa melakukan upaya pengendapan dengan sangat pelan-pelan menuju ke dalam posisi dari tim 52. Quirknya masih sabar sekali. Dia akan memantau saja, belum ingin memberikan informasi sama sekali, dan tembakan kayaknya tidak akan dilakukan oleh seorang Quirk, mengingat posisinya pun juga belum dalam kondisi yang aman, belum dalam posisi yang cukup aman juga. Dan sementara itu kita bisa melihat juga POV dari seorang tryout Seven Left yang coba untuk melakukan limpik ke bagian sebelah kanan, tapi lihatlah, celah sekecil apapun ternyata masih bisa dimaksimalkan terus-terusan oleh tim Last Survivor yang melihat sebuah peluang untuk mendapatkan knock yang mereka inginkan, dan tren positif pun ternyata sudah mulai terlihat juga dari tim Last Survivor. Oke, Lost Survivor yang akhirnya mereka sedikit ketemu pakem untuk bermain dari late game. Dan mereka harus memanfaatkan momentum ini ya, lebih teliti lagi melakukan hard check ketika masuk ke dalam circle. Tapi 5-2 split ataupun split yang dimainkan, mereka lebih khawatir untuk backline mereka. Nah, secara sekarang harus benar-benar dibersihkan. Last Survivor sudah memantau adanya pergerakan yang ada di tengah, dan mereka benar-benar ada di tengah juga. Last Survivor, Highboy, James, Kenzo, let's go boys. Walaupun memang kalian ada di bawah, tetapi ada satu sekali one game wonder untuk mereka bisa dapetin chicken, dan ini adalah momentumnya mereka. Dan sekarang jangan terlalu pasif, tapi ada beberapa kali tembakan zoning out ketika mungkin ada tim yang ingin datang menyampiri ataupun ngeritik posisi kalian. Dan itu ada kemungkinan besar dari tim 52 ataupun Foin Chaikri yang datang dari sisi atas maupun di sebelah kiri. Tapi lihat bagaimana penjagaan ke arah dari Potato tadi. Baik sekali dari tim Last Survivor. Namun kekhawatiran lain adalah di Timur Circle. 3 tim yang berbeda, Golden Spear, 40, and AC8. Dimana dari Yuhai sudah melakukan penjagaan cukup ketat ke arah dari Valak. Tapi masih santai, masih cukup chill. Santai, awas. Dan begitu dari Last Survivor. Mereka cukup overthink bagaimana dari Foin Chaikri lah yang menjadi ancaman besar mereka sekarang dengan mempersiapkan vehicle dan juga wall smoke. Untuk mereka coba retake posisi dari Last Survivor. James lakukan spray sangat deras, 3/4 HP bar, satu pemain dari Foin Chaikri terhimpit, yaitu Potato yang nyaris saja bisa di take down kembali, tapi All-Star selesai di tangan dari AC. 5-2 AC. 5-2 masih melanjutkan perjalanannya dengan secara baik, tapi AC lagi kembali menjadi momok menakutkan untuk Rebelo, yang dimana dari Foin Chaikri ingin bertetanggaan secara dekat oleh tim Last Survivor. Ini tadi yang gue katakan, James bekerja sama dengan yang lainnya, Kenzo juga Aiboy masih belum mampu untuk dapetin satu pemain dari Foin Chaikri. Tapi dari Rebelo, sayang, yang bermain cukup baik di match kali ini harus terhentaskan untuk diwakilkan oleh seorang Foxy, Potato, dan juga Zeta. Dan sekarang dari 5-2 terpantau, mereka kayaknya bakal melakukan full locking ke arah dari tim 5-2. Yang dimana Aiboy, angle-nya terkelihatan oleh Manzi. Tapi Manzi sabar banget, dia tahu kalau dia hanya memberikan tembakan itu bakal menjadi informasi untuk Last Survivor melakukan aim lock juga ke arah tim dari 5-2 sekarang, Win. Iya, ini ya yang terakhir, detik-detik menegangkan yang kembali lagi terjadi untuk di top 5-nya dari 5 tim teratas kali ini. Kita akan pantau lagi permainan seperti apa yang akan segera di setup dari masing-masing tim, strategi seperti apa juga yang akan segera mereka lakukan, dan semuanya kayaknya akan tinggal menunggu bagaimana zona memaksa mereka untuk segera bergerak, kecuali mungkin untuk tim Bowin yang masih cukup condong masuk ke dalam area sisi zona. Di bagian area luar nampaknya AC juga sudah mulai mewaspadai tim-tim mana saja yang setidaknya nanti akan menjadi ancaman mereka. Karena tim-tim yang benar-benar berbatasan di bagian area blue zone pastinya akan direpotkan dengan zona selanjutnya untuk mereka segera mendapatkan ancang-ancang untuk rotasi, untuk mereka bergerak. Dan bahkan Forti sudah mulai terlihat ya inisiasi mereka untuk tinggal sedikit lagi bergerak masuk ke dalam bagian checkpoint yang sudah mereka tandai di bagian sisi mapnya tentu. Dan ASI8 Crypto
di tengah-tengah planning yang sedang mereka lakukan berhasil di take down. Dan untungnya, apakah mereka masih punya waktu lagi untuk memberikan revive-nya untuk seorang Crypto? Dan ini PR terasa semakin berat lagi bagi tim-tim yang sudah harus bergerak, tapi mereka masih membutuhkan waktu lagi ternyata untuk kembali merevive satu pemainnya. Karena semuanya di zona seperti ini, waktu adalah semuanya. Timing is everything. Dan stage yang ketujuh akan semakin lebih mendebarkan lagi, mengingat 1, 2, 3 tim belum masuk dalam area sisi zona, Junior. Sekarang dari isi tim 52 sudah berhasil menyelinap layaknya James Bond in the middle circle. AC beranikan diri dan balas kan dari last survivor yang ada di pinggiran. Karena terbalap oleh pemain-pemain dari Voin Chaikri. Voin Chaikri yang full di tengah harus aware juga bagaimana mereka secara tidak langsung tersandwich oleh 52 dan juga tim last survivor, tapi apa yang diskemakan oleh pemain-pemain dari 52 ternyata tidak fokus ke arah dari sisi tengah. Tapi mereka coba merusak bagaimana konsentrasi dari AC8 dan juga 40. Sudah open smoke untuk dari AC8 move to compound from 40. And yes, fight 3 versus 3 between 40 versus team AC8. Haha, dapetin OG tapi satu granat from IQ. Dapetin AAA dan dua pemain AC8 dan rata selesai. Sangat mudah untuk tim 40 melakukan defense antara IQ dan juga New. Tapi masuk ke Timur Circle, penjagaan yang sangat-sangat ketat kembali dari tim 52 kayaknya sulit untuk ditembus oleh mereka dari 40. Ya, kita lihat ya, apakah yang sulit akan terlihat mudah oleh tim yang berhasil bisa mendapatkan celahnya untuk mereka bisa masuk, mendobrak masuk. Tapi James melemparkan sebuah utility, tapi dibalas juga dengan hal yang sama, bahkan belum sempat melakukan healing. Lagi-lagi Jamesnya ter-knockdown dengan lemparan utility yang dibuka oleh tim Voin. One man down. Tinggal 2 lagi yang terakhir yang tersisa bagi Voin untuk mengeliminate satu tim, yaitu dari tim Last Survivor. Tapi perjuangan mereka pun juga nampaknya belum berhenti sampai di sini. Mereka masih akan mencoba dengan sangat kuat untuk mendapatkan pemain dari Voin. Tapi apalah daya, karena granat dari Foxy lebih connect. Dan akhirnya yang terakhir, yang ketiga pun didapatkan lagi oleh tim Voin Chaikri. Dan dieliminasi satu tim lagi, tinggal 3 tim teratas antara 52, Voin, dan juga 40. Dan sekarang try out 7. Agak nahan diri dulu tapi on the go. Sangat butuh untuk di revive untuk tim dari 52. Mereka survive, mereka sustain, but IQ trying to agresif dengan satu buah granat ke arah depan membuat dari pemain 52 agak sedikit cabut. Try out 7 yang maksud hati tadi ingin menculik pemain dari 40. Now berganti arah antara AC dan juga Menzila yang menjaga pemain-pemain dari 40, New and IQ. Like Tiki Taka in Barcelona. Yeah, they are to screening out 52 players and Voin Chaikri as well. Voin Chaikri sekarang mereka kayaknya menunggu momen aja sih, membiarkan dari 40 dan juga 52 bergemuruh, barulah di situ momen tepat kembali bisa mereka aktifkan, karena 40 di sini angle-nya yang benar-benar nyaman adalah ke pemain-pemain dari 52. Voin Chaikri gak bisa serta-merta mereka untuk langsung ngerusuin pemain-pemain dari 52, karena 52 cukup cerdas juga, cukup sabar juga, dan juga punya resource untuk menutup smoke dulu dari angle-angle pemain Voin Chaikri, Windy. Iya, ini dia, kita akan lihat ya, apakah skenario-nya sesuai kan oleh seorang junior. Karena memang dari segi posisi terlihat dengan sangat jelas ya. Apalagi kalau kita bisa pantau dari ketiga-tiganya pun juga akan tinggal menunggu waktunya saja untuk mereka memilih jalan mereka untuk bisa mendapatkan klasemen yang paling tinggi. Dan ini dia stage yang ke-9. Sudah tidak ada lagi untuk zona selanjutnya. Mau tidak mau yang paling dekat dengan Blue Zone harus bergerak sesegera mungkin. Dan utility sudah mulai setup juga dari sisi player tim Voin. Dan Voin memang memiliki keunggulan, mereka punya gundukan, punya Tyrion yang bisa mereka maksimalkan. Dan yes, 52 memilih untuk menerabas masuk ke bagian sisi sebelah kanan dari pemain tim 40 dan knock pemain tim 52. Kesempatan ini justrunya
bisa didapatkan, dimaksimalkan oleh tim Vowin. Tapi siapa sangka Vowin pun ikut tergerus pemain mereka. Dan tinggal dua yang terakhir, Voxy dan juga Potato, terpisah cukup jauh. Dan dua-duanya mengamati dua tim yang berbeda. Tinggal satu yang terakhir, lawan dari seorang Potato, tapi malah justru Nades dari seorang On The Goat yang lebih connect, mendapatkan satu pemain dari Potato. Dan ini tidak baik, tapi nampaknya Foxy masih bisa survive dan didapatkan untuk the last man stand dari tim 52 juga oleh tim Forti. And here we go, 1v1 between Forti and also Vowin, Chakri dan Voxy berhadapan dengan satu pemain. Kali ini kita akan melihat siapakah yang akan memenangkan voidnya antara Vowin dan juga Forti. Dan reload diperlukan satu pemain tim Forti, dan momen tersebut yang ternyata menjadi pembeda, dan Vowin Chakri yang mendapatkan winner chicken dinner. Good game, well play ya untuk last top 3 dari 52, 40, and Point Chakri. Bagaimana tadi last moment untuk Foxy versus